Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Citra Putri Handayani dari kelas 12 IPS 3 akan menjelaskan tentang kearifan lokal. Apa sih yang dimaksud dengan kearifan lokal itu? Jadi, kearifan lokal adalah identitas atau kepribadian budaya sebuah bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap, bahkan mengelola kebudayaan yang berasal dari luar atau bangsa lain menjadi watak dan kemampuan sendiri. Selanjutnya ada karakteristik kearifan lokal. Di sini ada 4 karakteristik. 1. Harus menggabungkan pengetahuan kebijakan yang mengajarkan orang tentang etika dan nilai-nilai moral. 2. Kearifan lokal harus mengajar orang untuk mencintai alam bukan untuk menghancurkannya. 3. Kearifan lokal harus berasal dari anggota komunitas yang lebih tua. 4. Kearifan lokal dapat berbentuk nilai, norma, etika, kepercayaan, adat istiadat, hukum, adat, dan aturan-aturan khusus. Selanjutnya, fungsi kearifan lokal. Di sini ada 7 fungsi kearifan lokal yang perlu kita ketahui. 1. Fungsi untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam. 2. Berfungsi untuk pengembangan sumber daya manusia. 3. Berfungsi untuk pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. 4. Sebagai petuah kepercayaan, sastra, dan pantangan. 5. Bermakna sosial. Misalnya upacara integrasi komunal dan kekerabatan dan pada upacara pertanian. 6. Bermakna etika dan moral yang terwujud dalam upacara ngaben dan selamatan roh. 7. Bermakna politik atau hubungan kekuasaan patrosilens. Selanjutnya ada ciri-ciri kearifan lokal. Di sini ada 4 ciri-ciri kearifan lokal. 1. Mampu bertahan di tengah gempuran budaya luar yang semakin masif. 2. Memiliki kemampuan menyediakan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan unsur-unsur dari budaya luar. 3. Mempunyai kemampuan penggabungan atau pembauran terhadap unsur budaya luar ke dalam budaya asli. 4. Mempunyai kemampuan mengendalikan memberikan arah pada perkembangan budaya. Dan yang terakhir ada contoh-contoh kearifan lokal di Indonesia. 1. Ada hutan larangan adat di Riau. Kearifan lokal ini berlaku di daerah Riau. Tujuannya agar masyarakat tersebut bersama-sama melestarikan hutan di daerah tersebut dengan melarang menebang hutan secara liar atau sembarangan. 2. Awik-awik di Lombok Barat dan Bali. Awik-awik merupakan kearifan lokal yang melekat dan menjadi pedoman dalam berperilaku, terutama dalam hal berinteraksi dan mengolah sumber daya alam di lingkungan sekitar Lombok Barat dan Bali. Dan yang ketiga ada Jingcowong di Jawa Barat. Jingcowong merupakan upacara adat suku Sunda yang bertujuan meminta hujan dan berlangsung secara turun-menurun sebagai wujud pelestarian budaya. Hingga saat ini ritual Jingcowong masih sering dilakukan oleh masyarakat di Jawa Barat. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.